Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cyber Security Management yang berjudul tentang upaya mencegah dan mengulangi dampak negatif cyber terhadap kehidupan bangsa dan negara. Cyber security adalah praktik yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah internet. Perkembangan internet tidak bisa lepas dari pengaruh hubungan internasional di dalamnya. Kemunculan awal dari internet ketika terjadinya Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1960. Dalam perkembangan Perang Dingin ini, kedua negara berlomba-lomba dalam mengembangkan sistem informasi yang cepat untuk memenangkan perang. Interconnection networking merupakan sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite. Pengertian cyber security. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Jika mengacu pada International Telecommunication Unit, cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi melindungi aset organisasi. Perlindungan dapat berupa perangkat lunak atau software, aplikasi, atau apapun yang berhubungan dengan sistem komputer. Sehingga dengan menggunakan keamanan cyber, perusahaan dapat menanggulangi ancaman di sistem komputer. Konsep cyber security, confidentiality atau kerahasiaan. Konsep yang pertama adalah kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misal hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan, sedangkan lainnya tidak. Integritas. Konsep kedua adalah integritas. Maksudnya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Cara untuk menghindari kebocoran data seperti enkripsi, tanda tangan digital, atau sertifikat authority. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Maksudnya, jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misal, perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan. Tiba-tiba aplikasi keuangan sedang macet dan tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor. Jenis-jenis cyber security. Yang pertama yaitu cold security atau pencurian data bisa terjadi kapan saja. Maka untuk menghindarinya perlu adanya keamanan cyber yang baik. Salah satunya menggunakan cold security. Aktivitas ini meliputi layanan teknologi hingga kebijakan yang berhubungan dengan cold security. Yang kedua yaitu network security. Jika lalu lintas data semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau networking security. Fungsi dari networking security sangat penting bagi perusahaan bisnis, sebab ini berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data. Agar terhindar dari pencurian data, perusahaan bisa menggunakan antivirus, firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Yang ketiga yaitu application security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Namun demikian, perlu diwaspadai terhadap cybercrime. Untuk menghadapinya biasanya menggunakan cara seperti autentifikasi. Selain itu, bisa menggunakan password yang terdiri dari huruf dan angka, sidik jari atau pengenal wajah. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu awas dengan ancaman cybercrime. Ancaman cyber. Ancaman keamanan cyber adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan maksud yang merugikan, yang tujuannya adalah mencuri data, menyebabkan kerusakan, atau mengganggu sistem komputasi. Dimensi fisiknya, tekniknya itu pencurian, bom, dan lain-lain. Dampaknya kematian, korban luka, reputasi, keuangan, kerugian ekonomi. Dalam logikanya, serangan web, DDoS, injeksi SQL, malware, ransomware, serangan internal, social engineering. Dampaknya kerugian ekonomi dan reputasi.
konten sosial budaya. Contohnya yaitu video porno, konten dewasa dan negatif, fake news atau hoax. Kerugiannya yaitu kerugian ekonomi, reputasi, kehilangan identitas dan karakter nasional, kehilangan generasi masa depan, dan kehilangan kedaulatan dan kehormatan. Mengenal keamanan data dan cara penerapannya. Keamanan data penting bagi individu maupun perusahaan karena setiap informasi itu berharga. Informasi seperti nama, alamat, nomor HP, KTP, dan sebagainya mungkin terkesan biasa saja dan tidak membahayakan. Namun jika informasi sensitif seperti ini jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka Anda sendirilah yang merugi. Masalah bisa kian serius jika menyangkut keamanan data perusahaan. Setiap data pribadi dan informasi pelanggan adalah sebuah amanah yang wajib Anda jaga. Bila perusahaan bisa menjaga data pribadi pelanggannya dengan baik, otomatis reputasinya akan bisa diandalkan atau punya fungsi reliability. Begitupun sebaliknya. Fungsi keandalan atau sering disebut dengan reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Reliability cenderung lebih bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Oleh sebab itu, reliability hanya bisa diukur secara kualitatif, lebih abstrak daripada tangibles yang lebih konkret. Reliability dalam konteks keamanan data bisnis bisa berupa perlindungan terhadap data pribadi dan informasi pelanggan oleh perusahaan. Seluruh data pelanggan yang masuk wajib disimpan dalam database yang terlindungi serta terbatas aksesnya. Dengan demikian, hanya pihak yang berkepentingan saja yang bisa mengakses data pelanggan. Bahkan bisa saja tidak semua orang dalam perusahaan memiliki aksesnya. Tips menjaga keamanan data bisnis. Gunakan kata sandi. Tips agar keamanan data Anda makin terjaga yaitu dengan mengganti password secara rutin. Usahakan pula agar setiap aplikasi yang memiliki punya password berbeda-beda. Hal ini bisa sebagai tindakan preventif bila ada satu aplikasi yang dihack, maka aplikasi lainnya tetap aman. Yang kedua yaitu pakai verifikasi 2 langkah. Anda bisa melakukan setting verifikasi di setiap aplikasi. Yang ketiga yaitu pasang VPN berbayar. Jika ingin menggunakan VPN, pilihlah yang berbayar karena lebih terjamin, aman, dan terpercaya. Kesimpulan, Security Risk Management, Policy, dan Governance merupakan bagian dari kerangka kerja ITGRC, Information Technology Government Risk and Compliance. Government mengatur pengembalian keputusan strategis, TI, risk management mengidentifikasi dan mengelola risiko, sedangkan compliance memastikan organisasi mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Penerapan ITGRC membantu penyelarasan TI dengan tujuan bisnis, mengelola risiko secara efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional. Informasi harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat sensitivitasnya untuk menentukan tingkat perlindungan yang tepat. Perlindungan privasi data pribadi adalah kewajiban pemerintah dan organisasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data individu agar tidak disalahgunakan atau bocor, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.